Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bersama saya Mega kembali lagi di YouTube channel Ken Brother Official. Pada kali ini aku sedang berada di kandang ayam broiler ini milik Pak Nanang, alamatnya di Bendosari, Sanan Kulon, Kabupaten Blitar. Nah, di sini itu ayamnya itu usia 23 hari ya. Buat teman-teman yang mau ikutin aku terus, yuk. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Mega dan Mas Dian. Nah, kita udah sampai di kandang ayam broiler usia berapa, Mas? 23 hari. 23 hari, bisa dilihat teman-teman ya. Ayamnya ini gemuk-gemuk sekali. Kayak hostnya. Ya, aduh, gendut. Nah, ini kan tadi kita membahas tentang penyakit coli sama koksi ya, Mas ya. Nah, ini kan udah di ayam Umur 23 hari. 23 hari. Nah, biasanya gejala awalnya kayak mengalami gejala koksi atau coli itu biasanya ayamnya gimana, Mas? Tanda-tandanya kalau di usia 23 hari. Nah, ini mumpung momen yang pas ya, Mbak ya. Ya, Di usia 20 ke atas ini biasanya kan coli muncul. betul. Sama koksinya. Ya. Nah, untuk ciri-ciri koksi ya, itu biasanya ayam pertama kelihatan lemas. Pertama kelihatan lemas. Oh, terus kedua bulu-bulunya itu kusam. Kusam. Terus yang ketiga itu yang bisa dikatakan real kalau ayam ini Kena coli. kena koksi. Koksi. Oke. Dari beraknya itu berdarah. Oh. Ya, berdarah itu tanda-tandanya kan ayam terjangkit koksi. Nah, untuk penanganannya biasanya di umur 20, 21, 23 sama kayak ini. Ini Toltra Plus, Toltra kemasan Plus. yang 1 liter ya. Iya, betul. Ini saya pakai 2 atau 3 hari berturut-turut untuk pencegahan ataupun pengobatan. Biasanya di umur 20 ke atas koksi ini sangat sering muncul, Oke. terutama di ayam broiler. Nah, makanya untuk saat ini momoknya di kandang broiler itu kan cuma ada 2, Mbak, sebenarnya. Pertama coli sama koksi. Koksi. Pokoknya dua-dua ini aman, insya Allah ayam aman. Ya. Makanya jangan lupa, saya bukannya gimana-gimana, sudah melihat sendiri hasilnya dari Toltra Plus ini bagus sekali. Gitu. Iya. Oke. Gitu. Terus kalau biasanya kalau injek itu pakai apa, Mas Dian ini? Kalau di sini injeknya itu pakai ini, Mbak. Gentamisin dan Beplek. Beplek. Ini kemasan Ini satu paket, Mbak. satu paket gini. Berarti kalau mau disuntikan itu dicampur dulu jadi satu gitu ya. Iya. Mungkin kalau untuk masalah ada perbandingannya nggak, Mas, kalau campurannya itu kayak semisal 1:1 atau penggunaannya lah? Tergantung bobot badan, Mbak. Biasanya kalau bobot ideal 350, Gentamin ini dosis pakai 0,2. Terus ini pakai dosis 0,2 juga. Bepleknya. Jadi ketemu dijadikan satu kan dosis menjadi 0,4 per ekor. Oke. Tuh. Ada juga yang ngasih 0,3. Kalau saya pakai 0,2. 0,2. Iya, 0,2 jadinya 0,4. Oke, Gitu. jadi istilahnya perbandingannya 1:1 gitu ya, Mas? Betul, 1:1 gitu. Terus kalau campuran pakannya itu apa sama, Mas? Seperti yang Kalau di sini pakannya itu saya mulai dari umur 5 hari. Mulai dari umur 5 hari itu pakai ini. Tambahannya ini. Oh, ini sama ya kayak yang umur 7 hari itu. Betul, ya kan? sama di tempat yang tadi. Ya, Mas Rehan itu sama, tadi. sama. Di sini juga pakai ini. Kebetulan ini peternaknya kan nggak ada, Mbak. Iya. Jadi ya saya mewakili peternaknya. Soalnya saya kan yang sering kesini kan gitu. Ya
kebetulan bapaknya sini kan pelanggan kita. Iya, Nah, betul. Berarti ini juga ayam broiler di sini itu ambilnya juga dari produknya Ken Brother ya kan? iya betul sekali. Kalau ngomongin peternak, mungkin di wilayah Sanan Kulon ini mayoritas udah kenal sama produk itu. Oh ya, produk dari Ken Brother Iya, sendiri ya betul, Mas? betul. Tapi kalau ini misal nih Mas, kalau biasanya itu panen ayam broiler itu di usia berapa? Kan aku belum tahu. Mulai buka biasanya di sini umur 35. Tergantung kepadatan. Misal terlalu padat, nanti ada sistem penjarangan di umur 35. Bobot mulai dari 13, 14 itu mulai panen. Biasanya kan gitu. Ya. Cuma tergantung kebijakan dari mitra sendiri sih. Kalau misalnya itu populasinya overload, kalau dibiarkan nggak ada penjarangan kan kasihan ayamnya mbak. Iya betul. Kepadatan akhirnya efeknya nanti satu CRD masuk. Iya betul. Terus koksi pasti masuk. Ketiga high stress, kematian tinggi. Kan kasihan kalau umur di atas 28 hari konsumsi pakannya kan sudah banyak. Nanti kalau misalnya itu matinya banyak kan merugi. Iya betul. Kan gitu. Betul banget. Tapi mungkin ini Mas, kita mungkin sambil jalan-jalan ya Mas ya. Mungkin kalau Mas Dian nanti kayak nemuin tanda-tanda ayam itu terkena coli atau kena koksi itu gimana sih Mas? Oke, Penonton siap. dikasih tahu gitu ya. Ini ciri-ciri awal ya mbak ya. Iya. Untuk ayam terkena coli, mulai dari kaki ini agak kering. Ayam kan pucat. Iya. Bulu kan kurang rapi dibanding yang lainnya kan pucat toh. Iya. Nah ini ciri-ciri awal. Cuma ini bisa dikatakan lewat dari koksidiosis. Oh. Soalnya apa? Insya Allah ya mbak ya. Iya. Soalnya mulai dari kemarin kan sudah masuk ultra. Iya. Insya Allah aman. Cuma 1, 2, 3 wajar lah. Ya. Yang penting jangan keseluruhan gitu. Berarti penanganan pertama ya Mas ya, Betul, sebelum betul. terkena penyakit koksi itu dikasih Toltra Plus Betul. tadi. Lebih baik mencegah daripada iya, mengobati. lebih baik mencegah daripada mengobati. Tuh, ya. Kalau untuk ciri-cirinya di kotorannya kebetulan di sini nggak ada. Nggak ada yang mengarah ke koksi. Soalnya ini bisa dikatakan kering, Mbak. Kotorannya kering ya Mas? Kering, Berarti kering. di sini itu ayamnya sehat-sehat. Iya. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya mudah-mudahan nanti hasil akhirnya baik. Kita sebagai subagen bisa mendoakan semoga hasilnya bagus. Amin. Gitu kan. Oke Mas Dian, kan kita tadi udah bincang-bincang nih soal penyakit coli sama koksidiosis. Betul. Mungkin Mas Dian ada pesan dan kesannya untuk para peternak untuk ayam broiler di usia 23 hari ini. Jadi kayak misal ngasih tips atau apa gitu. Kalau pesannya sih di musim kayak gini terutama kita harus sering kontrol ayam. Kita harus peka mulai dari segi pernapasan maupun pencernaan. Betul. Terus berikutnya yang lebih diperhatikan itu terutama untuk musim kayak gini bahan baku mahal. Ya. Kita perlu pakan tambahan kayak suplemen dan lain-lain, itu perlu buat mempertahankan kualitas pakannya biar tetap terjaga, biar baik kan gitu. Kalau saya sih saran saja lebih baik ditambah suplemen seperti premix dan lain-lain, itu biar ayamnya tetap bagus untuk performan bobot badannya. Ya. Selain itu pesan lagi ya Mbak ya, Ya, ini terkait vitamin dan lain-lain itu harus sering
kita perhatikan. Soalnya musim sekarang sudah nggak menentu. Kadang panas, kadang dingin, Betul. kadang hujan kan gitu. Makanya yang perlu digarisbawahi terkait vitamin, kalau saya pribadi lebih menyarankan di elektrolit. Jadi kayak vitamin elektrolit kalau bisa dimasukkan untuk usia 20 ke atas menjelang panen terutama. Iya, betul. Gitu. Ya, itu sih kalau kesannya apa ya? Bingung saya kalau kesannya. Kalau pesannya cuma itu sih. Oke, itu saja ya teman-teman ya. Mungkin tips dari Mas Dian yang diberikan tadi untuk masukannya. Bisa kita akhiri aja ya Mas ya. Oke, Ya. siap. Oke, dari saya terima kasih sekali untuk penonton yang sudah setia menonton YouTube channel dari Ken Brother Official ya. Mungkin bisa saya akhiri. Kita ketemu lagi di lain hari ya. Ya. Saya akhiri, saya Mega. Saya Dian Avandi. Ya, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.